Secara bahasa, takhrij hadis adalah mengeluarkan sesuatu dari tempat. Menurut Mahmud Al-Tohan, takhrij ialah penunjukan terhadap tempat hadis dalam sumber aslinya yang dijelaskan sanadnya dan martabatnya sesuai dengan keperluan. Kegiatan takhrij yang pertama, periwayatan. Yang kedua, penukilan hadis. Ketiga, mengutip hadis-hadis dari kitab fan. Yang keempat, membahas hadis-hadis sampai diketahui martabat kualitas. Utang Ranuwijaya menyimpulkan bahwa dalam pentakhrijan hadis ada dua hal yang mesti dilakukan. Yang pertama, berusaha menemukan para penulis hadis dengan rangkaian sanad-sanad dan menunjukkannya pada karya-karya mereka. Yang kedua, memberikan kualitas hadis, apakah hadis itu sahih atau tidak. Sejarah perkembangan takhrij hadis. Pada mulanya, pencarian hadis tidak didukung oleh metode tertentu karena memang tidak dibutuhkan. Para ahli hadis mempunyai kemampuan menghafal dobit dan itu yang menjadi alat sekaligus metode dalam pencarian hadis bagi mereka. Pekerjaan ini pada awalnya berupa pencarian dengan mengeluarkan hadis dari ulama syarat sebagai periwayat hadis. Takhrij hadis yang dilakukan pada tahap pertama tersebut menggunakan cara sensus, yaitu menelusuri satu persatu ulama, pemilik hadis dari berbagai tempat. Sedangkan takhrij hadis yang sedang dikembangkan di masa sekarang identik dengan penelitian kepustakaan, yaitu mencari hadis dari berbagai kitab hadis. Setelah itu, dilanjutkan dengan meneliti kualitas keasliannya berdasarkan isi hadis di dalam kitab tersebut. Nah, yang selanjutnya ada pengenalan kitab-kitab takhrij hadis. Berikut adalah kitab-kitab takhrij yang termasyhur. Yang pertama ada Nats Ar-Royah li Ahadis Al-Hidayah karya Abdullah bin Yusuf Al-Zailai. Kitab ini merupakan kitab fikih Hanafi, sedangkan kitab takhrij ini merupakan yang paling luas dan yang paling dikenal dibanding kitab takhrij lainnya. Yang kedua ada Takhrij Ahadis Al-Mukhtasar Al-Kabir karya Muhammad bin Ahmad Abdul Al-Hadi Al-Maqdis. Yang ketiga ada Takhrij Ahadis Al-Kasyaf li Az-Zamakhsyari karya Abdullah bin Yusuf Az-Zailai. Yang keempat ada Irwa Al-Galil fi Takhrij Ahadis Manar As-Sabil karya Asy-Syaikh Nasiruddin Albani. Yang kelima ada At-Talqis Al-Habir Takhrij Ahadis Al-Wajiz Al-Kabir Filia Ar-Rifai ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Yang keenam ada Takhrij Ahadis Al-Kasyaf karya Al-Hafiz Ibnu Hajar. Yang ketujuh ada Al-Takhrij Al-Hadis Allati Yusiru Ilayya Al-Tirmizi fi Kulil Bab karya Al-Iraqi. Yang kedelapan ada Ad-Diraya fi Takhrij Ahadis Al-Hidayah karya Al-Hafiz Ibnu Hajar. Yang kesembilan ada Tuhfa Ar-Rawi fi Takhrij Ahadis Al-Baidawi karya Al-Hafiz Abdurrauf Al-Munawi. Nah, yang selanjutnya ada manfaat dari takhrij hadis. Yang pertama, mengetahui kualitas hadis yang diteliti. Yang kedua, mengetahui asal-usul riwayat hadis. Yang ketiga, mengetahui ada tidaknya syahid dan mutabi pada sanad yang diteliti. Yang keempat, mengetahui seluruh riwayat bagi hadis yang akan diteliti. Di dalam melakukan takhrij, ada 5 metode yang dapat dijadikan sebagai pedoman, yaitu 1. Takhrij berdasarkan perawi sahabat. Metode ini adalah metode dengan cara mengetahui nama sahabat yang meriwayatkan hadis. Adapun kitab-kitab pembantu dari metode ini adalah A. Al-Masanid atau Musnad-Musnad, B. Kitab-kitab Al-Atrof, C. Al-Ma'ajim atau Mu'jam-Mu'jam. 2. Takhrij melalui lafaz pertama matan hadis. Metode takhrij hadis menurut lafaz pertama yaitu suatu metode yang berdasarkan pada lafaz pertama matan hadis sesuai dengan urutan huruf-huruf hijaiyah dan alfabetis, sehingga metode ini mempermudah pencarian hadis yang dimaksud. 3. Takhrij melalui kata-kata dalam matan hadis. Metode ini adalah metode yang berdasarkan pada kata-kata yang terdapat dalam matan hadis, baik berupa kata benda ataupun kata kerja. Dalam metode ini, tidak digunakan huruf-huruf, tetapi yang dicantumkan adalah bagian hadisnya sehingga pencarian hadis-hadis yang dimaksud dapat diperoleh lebih cepat. 4.
Takhrij berdasarkan tema hadis. Metode ini berdasarkan pada tema dari suatu hadis. Oleh karena itu, untuk melakukan takhrij dengan metode ini, perlu terlebih dahulu disimpulkan tema dari suatu hadis yang akan ditakhrijkan, kemudian baru mencarinya melalui tema itu pada kitab-kitab yang disusun menggunakan metode ini. Tujuan dan manfaat takhrij hadis. Tujuan dan manfaat takhrij hadis, baik dari segi sanad maupun matan, secara umum adalah untuk mengetahui kualitas hadis yang diteliti, karena hubungannya terkait erat dengan kehujahan hadis tersebut.